Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, Satria Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya. Sebelumnya kita belajar mengenai hiragana. Sekarang kita akan belajar mengenai katakana. Jadi katakana itu adalah alfabet yang digunakan dalam bahasa Jepang untuk menuliskan kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau kata serapan gitu ya. Contohnya dari bahasa Inggris, misalnya coklat jadi cokoreto. Nah, itu udah pasti dari menggunakan katakana ini. Atau misalnya dari bahasa Jerman begitu ya, nggak harus dari bahasa Inggris, tapi dia bukan dari bahasa Jepang asli. Nah itu sama, cara menuliskannya, rumusannya sama dengan hiragana, yaitu syarat pertama dari kiri ke kanan, lalu yang kedua adalah dari atas ke bawah. Jadi kita langsung mulai saja dengan vowel A. Nah A itu adalah dari kiri ke kanan seperti ini, lalu dia dibentuk agak siku gitu ya. Nah ini satu stroke, set, lalu dari atas ke bawah seperti ini. Lalu I juga dari atas ke bawah tapi agak miring, lalu dari atas ke bawah lurus ya, jadi mirip seperti I tapi bukannya titik, dia garis. Lalu U, nah untuk U ini dia dari atas ke bawah sedikit seperti ini, lalu kira-kira ke depannya sedikit dari atas ke bawah, lalu garis lurus. Nah ini kena gitu ya, garis lurus, jangan diangkat lalu turun ke bawah seperti ini. Nah jadi teman-teman udah bisa lihat ya, untuk katakana ini yang ciri khasnya itu adalah siku-siku. Nah, kalau ingat yang hiragana itu semuanya bulat-bulat. Nah, kalau yang ini lebih ke sudut-sudut. Nah, lanjut di E. Nah, untuk E itu dia bentuknya mirip seperti I sebetulnya, dari kiri ke kanan dulu, lalu dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan lebih besar. Nah, ini E. Lalu O. O itu adalah dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah, lalu dibikin seperti ini, lalu dari tengah-tengah ini ke bawah seperti ini. Ini adalah O. K. Nah untuk K dia mirip seperti yang hiragana. Kalau teman-teman ingat hiragana, K-nya hiragana itu adalah seperti ini. Nah ini K-nya hiragana, ya kan? Nah untuk K-nya katakana ini dia seperti itu tapi disiku seperti ini, lalu dari atas ke bawah, lalu nggak perlu pakai ini tidak usah. Oke, nah ini K-nya katakana. Lalu Ki-nya katakana itu mirip seperti Ki-nya hiragana, jadi dari kiri ke kanan seperti ini, lalu dari atas ke bawah seperti ini, seperti apa itu? Nah ini, tapi tidak perlu ada ininya gitu ya. Kalau hiragana ada ininya, ini enggak, tidak usah. Lalu ku. Nah untuk ku ini dari atas ke bawah seperti ini, lalu dari kiri ke kanan, tapi ini jangan diangkat, turun lagi ke bawah. Ini ku. Lalu ke, sorry. Lalu ke. Nah untuk K-nya, kalau teman-teman ingat K-nya hiragana, hiragana, atas ke bawah, lalu kiri ke kanan, lalu ke bawah seperti ini kan. Nah ini K ini mirip, tapi dia dibuat agak berbeda sedikit. Nah ya, jadi yang pertama dari atas ke bawah, agak miring gini. Kedua dari kiri ke kanan seperti ini. Lalu yang ketiga dari atas ke bawah seperti ini. Nah sebenarnya garisnya sama gitu ya, 3 stroke. Lalu yang terakhir, kok. Pertama dari kiri ke kanan, terus jangan diangkat, langsung turun ke bawah. Lalu dari yang sama, dari kiri ke kanan seperti ini. Dia seperti huruf K bagian bawahnya tapi terbalik gitu ya. Nah ini adalah ko. Nah, ini adalah K hiragana. Lalu berikutnya itu adalah sa. Nah untuk sa ini dia agak rumit. Jadi dari kiri ke kanan dulu pertama, lalu yang kedua dari atas ke bawah di depan, lalu yang ketiga dari atas ke bawah tapi agak miring ke sana. Gitu ya. Ini sa. Lalu si. Nah untuk si ini dia bentuknya yang pertama dari kiri ke kanan agak miring ke bawah, lalu agak miring ke bawah lagi, lalu dari atas ke bawah seperti ini. Ini si. Nah lalu berikutnya adalah su. Nah untuk su itu dia bentuknya seperti huruf Z gitu ya, dari kiri ke kanan, lalu jangan diangkat, turun ke bawah, lalu kira-kira dari tengah
turunkan lagi ke bawah seperti ini. Jadi seperti huruf Z. Lalu C. Nah, C ini kalau teman-teman ingat C-nya hiragana, nah itu kan dia seperti ini. Ya kan? Nah, ini mirip tapi ininya dibuang. Jadi ini dari kiri ke kanan, lalu dibuat seperti ini, lalu dari atas ke bawah. Gini. Yang terakhir so. Nah, untuk so ini dia dari atas ke bawah turun. Nah, dia lebih turun daripada ini ya, lebih turun lalu dari kanan ke atas. Mirip. Tapi ingat ini cuma satu, ini ada dua. Dan dia lebih rata. Yang ini lebih miring. Ini menjadi penting karena dia selanjutnya ada tsu, itu mirip seperti ini. Nah, untuk ta dari atas ke bawah, lalu seperti ini, mirip seperti ku ya, tapi di sini ada garisnya. Ini ta. Lalu seperti yang tadi ingat, ti itu nggak ada, tapi ci. Nah, ci itu dia dari atas ke bawah dulu seperti ini, lalu dari kiri ke kanan seperti ini, lalu yang ketiga dari atas ke bawah seperti ini. Lalu su. Nah, ini yang saya tadi bilang, ini mirip sekali dengan si. Tapi yang si tadi lebih datar, ini lebih turun. Ini satu. Nah, ini salah satu yang paling penting. Stroke yang kedua ada di atasnya. Seperti ini. Lebih turun. Nah, yang ketiga baru seperti ini. Mitsu. Bandingkan dengan si. Si itu dia seperti ini. Lalu bawahnya seperti ini. Lalu yang ketiga seperti ini. Oke, ini bedanya. Ini si, ini tsu. Lalu T. Untuk yang T, dia itu dari kiri ke kanan, lalu dari kiri ke kanan lagi, lalu dari atas ke bawah. Seperti ini. 3 stroke. Terakhir adalah to, Naruto. Itu ini agak simpel, di atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan turun. Dia seperti T tapi nggak lengkap gitu ya. Selanjutnya adalah na. Nah, untuk na ini dari kiri ke kanan dulu, lalu lanjutkan dari atas ke bawah seperti ini, seperti salib tapi agak miring bawahnya. Ini na. Lalu ni itu adalah seperti ini. Kalau teman-teman bisa pernah belajar bahasa Mandarin gitu ya, ini juga bacanya kan ni, 2. Terus kemudian nu. Nah, nu ini adalah dari kiri ke kanan seperti ini, lalu dari kanan ke kiri agak miring begini. Lalu berikutnya ada ne. Nah, ne ini dari atas ke bawah dulu, lalu dari kiri ke kanan, tapi jangan diangkat, langsung turun ke bawah gini, lalu dari atas ke bawah seperti ini, lalu ini dari atas ke bawah lurus seperti ini. Ini ne. Dan yang terakhir adalah no. Nah, no ini yang paling simpel, dari atas ke bawah. Udah. Oke, selanjutnya adalah H. Nah, untuk H ini dia agak simpel. Kiri dari atas ke bawah, lalu dari atas ke bawah lagi. Seperti apa, alis gitu ya. Alis orang gitu ya, atau kumis. Nah, ini H. Lalu Hi. Nah, untuk Hi ini dari kiri ke kanan dulu, lalu disambung dari H, lalu tapi digeser gini. Hu tidak ada, sorry. Lalu sama seperti hiragana, hu juga tidak ada, mereka punyanya fu. Dimana fu itu dari kiri ke kanan, jangan diangkat, langsung melanjutkan ke bawah. Ini fu. Lalu he. Nah, untuk he ini sama. Terus yang terakhir adalah ho. Nah, untuk ho ini agak lebih rumit sedikit. Jadi dari kiri kanan dulu, lalu dari atas ke bawah, lalu dikasih seperti ini, lalu seperti ini. Ini adalah ho. Lalu yang selanjutnya adalah m. Ma. Mulai dari ma,
Ma itu dari kiri dulu ke kanan, lalu dilanjutkan ke bawah, jangan diangkat seperti ini, lalu dikasih strip dari atas ke bawah. Ini ma. Lalu mi. Nah, mi itu seperti ini, seperti kumis kucing tapi cuma sebelah gitu ya. Lalu selanjutnya mu. Nah, untuk mu ini dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan, lalu dikasih garis. Nah, ini perhatikan ini dengan ini seperti terbalik gitu ya. Jadi ini juga salah satu yang orang banyak mudah sekali salah. Tapi ingat, yang seperti ini itu adalah ma, yang seperti ini adalah mu. Selanjutnya me. Nah, untuk me ini dari atas ke bawah, bentuknya seperti garis, seperti no. Tapi kemudian dicoret seperti ini. Jadi seperti silang. Terakhir adalah mo. Nah, mo yang ini bentuknya ini garis dulu ke sini. Lalu garis ke sini agak lebih panjang, yang kedua, lalu disambung ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke y. Nah, ya. Ya itu adalah dari kiri dulu ke kanan, lalu disambung seperti ini. Lalu yang kedua dari atas ke bawah seperti ini. Ini ya. Jadi dia seperti huruf Y gitu ya, tapi agak beda dikit. Nah, Y itu tidak ada, jadi langsung ke U. Nah, U ini dari kiri ke kanan dulu, lalu jangan diangkat, langsung ke bawah sedikit seperti ini. Lalu dari kiri ke kanan agak panjang. Ini U. Y juga tidak ada, jadi langsung ke Yo. Nah, Yo itu adalah, kalau tadi ingat mo gini, begini lalu ke sini. Untuk yo ini adalah dari kiri dulu ke kanan, lalu langsung turun ke bawah, jangan diangkat, lalu digaris. Nah, bentuknya huruf E terbalik gitu ya. Jadi dia mirip seperti mo tapi kebalikannya. R itu pertama dari kiri ke kanan dulu, lalu agak lebih depan sedikit, dari kiri ke kanan sampai lebih, lalu jangan diangkat, bawa ke bawah. Ini ra. Lalu ri. Nah, kalau teman-teman ingat ri-nya hiragana, ini seperti ini terus begini. Nah, untuk ri yang ini cukup lurus saja, lurus lagi terus dia bengkok bawahnya. Jadi mirip ya. Terakhir ru. Bukan terakhir. Selanjutnya ru. Nah, untuk ru ini dari atas ke bawah, lalu dari seperti ini, lalu ke atas. Ini ru. Lalu kemudian re. Nah, untuk re ini adalah mirip seperti ini. Tapi yang ini nggak usah. Jadi cuman ke bawah dulu, lalu ke atas. Cuma ini agak melengkung gitu ya, kalau ini lurus. Lalu yang terakhir ro. Nah, untuk ro ini, pertama turun dulu ke bawah, lalu ke kanan, ke bawah, lalu ke kiri, terus ke kanan. Ro. Bentuknya seperti kotak. Nah, ini yang terakhir adalah wa. Nah, untuk wa ini dari atas ke bawah dulu, sebelah sini, lalu dari ujungnya dari kiri ke kanan, lalu turun ke bawah. Ini tidak diangkat ya, satu stroke. Ini wa. Nah, jadi untuk katakana ini, selain wa, yang ada wi itu tidak ada ya. Jadi mereka langsung ke n. Nah, untuk N dari kiri ke kanan seperti ini, lalu ini yang penting dari atas ke bawah, ini yang khusus. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau teman-teman yang harus diwaspadai dari katakana itu adalah yang bentuknya seperti ini. Nah, pertama itu adalah si. Si itu dari atas ke bawah, baru digaris, jadi dia lebih datar. Lalu ada tsu. Nah, tsu itu dari bawah ke atas, baru digaris, tsu. Ada no. No itu dari kanan ke atas saja, tidak ada ininya. Ada n. Nah, untuk n itu dari atas ke bawah, tapi ini dari bawah ke atas, set gitu.
N. Dan yang terakhir adalah so. So itu dari atas ke bawah. Nah, tapi ininya dari atas ke bawah lagi. Oke. Jadi ini dan ini mirip sekali. Cuman cara penulisannya beda. Ini rangkumannya dari katakana. Oke. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri antara katakana dan hiragana, untuk belajar yang lebih penting itu hiragana. Karena waktu kalian belajar kita akan banyak memakai hiragana gitu ya, watashi wa something 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 seperti itu. Tapi untuk kalau misalnya kalian ada kesempatan berkunjung ke Jepang atau memang mau liburan atau untuk studi atau untuk tinggal begitu ya, hafal katakana itu menurut saya lebih berguna. Karena katakana itu banyak dari serapan dari bahasa Inggris. Dan kemungkinan besar kan teman-teman udah sering lah ya lihat bahasa Inggris. Nah, jadi kalau teman-teman bisa baca katakana, hal-hal seperti coklat misalnya, atau menu makanan biasanya hamburger begitu ya. Nah, itu akan ditulis dengan menggunakan katakana. Dan sering sekali terutama di kafe-kafe, tempat-tempat yang mereka ingin trendy gitu. Nah, itu mereka memakai katakana di menunya daripada kata asli bahasa Inggris. Misalnya buah, daripada kudamono mereka lebih memilih pakai frutsu gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu mereka akan tulis menggunakan katakana. Oke, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.